Assalamualaikum. Halo guys. Kita ketemu lagi dalam kata mata dalam komposisi bagian ketiga yang merupakan lanjutan dari bagian kedua. Kita masih punya contoh-contoh penerapan tentang vektor sebagai sarana directing yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita lanjutin. Di sini kita punya foto karya Julian Sihombing ya. Jelas vektornya, area primanya jelas, semua juga materi primanya yang merupakan gelembung-gelembung sabun ini. Kalau saja tidak ada gelembung-gelembung sabun ini, cerita dari foto ini menjadi tidak lengkap. Oke? Kita lanjutin ya. Juga foto ini karya Setiawan ya. Jelas vektornya ya, jelas vektornya, jelas area primanya. Dan juga jelas materi primanya. Dan sama, tanpa materi prima itu foto ini tidak lengkap ceritanya. Oke ya, kita lanjutin. Nah, di sini kita punya foto karya Mas Arbain Rambe yang waktu itu dia ada di Brussels, Belgia. Di sini kita bisa lihat jelas materi primanya mana, mata kita nyaman di mana. Yaitu di area ini ya. Di situ ada pintu yang lagi tertutup. Yang jelas materi primanya bukan sepeda-sepeda itu. Yang padahal kaya bentuk. Yuk kita lihat vektor-vektornya. Nah, jelas kan? Daun-daun yang meruncing ini bervektor, kemudian arah sepeda ini juga vektor. Nah, inilah area primanya dan pintu itulah materi primanya. Oke. Nah, ini contoh lain. Ini bakal cover ya, bakal cover. Kita lihat jelas vektornya, area primanya jelas ya. Nah, covernya ini. Betul, di area prima ini ada materi prima, yaitu judul bukunya. Paris van Java. Tapi dalam angan saya, gedung-gedung ini kok tampil terlalu kuat ya. Karena dia terdiri dari bentuk-bentuk geometrik yang memang kuat tampilannya. Juga nama besar Remy Silado ini, menurut saya kok ya sayang sekali kalau ditaruh di situ, karena sebetulnya mungkin bisa jadi selling point juga ya. Makanya dalam angan saya cover ini menjadi gini. Tampilan gedung-gedung atau hotel itu saya redam. Kemudian nama besar Remy Silado saya angkat mendekati ke area primanya. Ini karya Ruli, teman saya, dan mudah-mudahan Ruli juga setuju dengan angan saya ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga calon cover ya. Udah jelas kok ya, udah jelas. Kita udah merasakan. Di sini area primanya. Ini vektornya. Nah, lihat. Vektor, area prima, dan materi prima. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada foto yang
menurut saya bagus. Sayang saya dapatnya dari koran ya. Jadi ketika di scan hasilnya kurang bagus. Tapi yang menarik buat saya adalah ada alur vektor. Yuk kita lihat. Nah, vektor dari mobil-mobil ini, kendaraan ini menuju ke sini. Kemudian kok kesannya mentok dengan tokoh yang menjadi latar depan ini. Sementara tokoh ini sendiri bervektor, yaitu mengarah pada kelompok orang-orang yang ada di atas genteng ini. Dan mereka, kelompok itu juga bervektor. Sehingga menuju ke sini yang menjadi pusat kebakaran itu. Oke? Wow, di sini kita melihat foto bagus. Katanya sih foto prewedding ya, prewed. Tapi sayang sekali, fotografer dari foto bagus ini saya lupa namanya, dan saya sudah cari-cari, susah sekali dapatnya. Sekali lagi mohon maaf buat fotografernya. Foto ini unik ya. Coba, yuk kita lihat keunikannya. Sudah dapat keunikannya? Foto ini unik. Coba kita lihat vektor-vektornya ya. Nah, vektor mata, vektor muka, vektor tangan semua mengarah ke area prima ini, yang di dalam ini isinya sepatu. Yuk saya perjelas. Tuh, sepatu. Padahal data empiris yang udah terekam di benak kita, biasanya kalau ada botol nungging kayak gini, kemudian menuangkan sesuatu, pasti yang di bawah itu adalah mug atau cangkir, gelas, bahkan mungkin ember ya, bisa. Tapi ini kok sepatu. Lanjut. Nah, saya pengen cepat seketika melihat keunikan itu, tapi sayangnya keunikan itu terganggu. Saya terganggu dengan data empiris yang sudah terekam di benak saya. Sehingga saya kok mikirnya tadinya muk. Karena mirip ya. Mirip sekali. Nah, saya pikir untuk bisa cepat menangkap keunikan itu, kayaknya si sepatu perlu diputar tuh. Kalau kayak gini masih mirip sama muk. Tapi coba kita putar dikit-dikit sehingga mencapai bentuk A ini. Yang benar-benar mata kita menangkapnya sebagai sepatu. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini saya kasih judul The Invisible Point of Interest. Terus ada yang tanya nih, emang ada Pak point of interest itu kok nggak kelihatan bendanya? Ternyata ada. Misalnya ada seorang fotografer yang memotret sekelompok orang yang sedang melihat penampakan. Jelas semua, vektornya jelas, area primanya jelas. Bahkan area prima di sini menyerupai pola kurva yang sudah kita pahami. Nah, coba kita lihat ya. Tuh. Vektor area prima. Tapi ya tentu aja penampakannya nggak kelihatan. Ya namanya juga makhluk halus ya. Walau kadang-kadang ada foto yang kelihatan makhluk halusnya, itu ya mungkin karena dia lagi apes aja kali. Jadi
foto atau gambar dengan invisible point of interest itu ya bisa aja. Oke? Nah, kita punya contoh lagi deh. Ini adegan pemakaman ceritanya, ya. Kita bisa lihat, bisa merasakan vektornya, area primanya. Yuk kita lihat, tuh. Vektornya jelas, area primanya juga jelas di sini. Tapi tentu aja kita nggak bisa ngelihat apa-apa di area prima itu. Karena orangnya udah dikubur kali ya. Tapi jelas ini point of interest. Nah, namanya point of interest itu tidak hanya untuk something interesting to see, tapi juga something interesting to talk about, to discuss, dan bahkan bisa menimbulkan pertanyaan. Menarik untuk menimbulkan pertanyaan. Misalnya siapa yang mati, matinya kenapa, laki-laki atau perempuan, matinya kena penyakit apa, COVID apa bukan, ya. Jadi menarik untuk jadi pertanyaan, jadi obrolan itu. Oke, saya kira cukup dulu contoh-contohnya. Ya, tadi ngomongin COVID, tetap jaga prokes ya. Oke, mudah-mudahan kita selamat, insya Allah. Oke, sampai ketemu lagi pada kata mata dalam komposisi bagian selanjutnya. Saya masih punya beberapa materi yang mungkin insya Allah akan bermanfaat. Oke, salam.